Kalau kita katakan desa dan Nilai Lama saat ini itu penuh dengan kebahagiaan. Setiap akhir pekan ada pesta, pesta masyarakat. Bagaimana saya bisa membuka kesempatan sebenarnya untuk adik-adik di Sanggar Lingkaran supaya punya kesempatan yang sama dan pengalaman yang sama juga. Akhirnya itulah yang mendorong saya untuk mendirikan Sanggar Slayar Denai. Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang, dikenal dengan sebutan Desa Wisata Kampung Lama. Desa ini menjadi ikon wisata budaya dan kuliner tradisional Sumatera Utara. Setiap akhir pekan, desa ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan yang mencari suasana asri pedesaan dan sarapan khas zaman dulu. Suasana desa saat ini berbeda dengan suasana sebelum tahun 2011, di mana anak-anak pada saat itu sangat dekat dengan praktik penyalahgunaan narkoba dan hiburan yang tidak mendidik. Salah satu sosok di balik pencapaian cemerlang desa ini adalah Irwan. Ia mendirikan sebuah sanggar yang mewadahi anak-anak untuk belajar dan mengembangkan diri. Sanggar ini diberi nama Lingkaran dan menjadi roda penggerak kegiatan positif untuk warga desa Denai Lama. Saya Irwan, yang pasti kalau ditanya sebagai apa, sebagai warga setempat. Saya mendampingi program pendidikan yang memang berbasis kepada budaya. Kebetulan desa ini itu merupakan desa wisata yang kita coba mengeksplorasi kembali, menggali budaya dan tradisi-tradisi yang lama untuk menjadi atraksi, bagian dari daya tarik di desa kita. Gitu. Ya, pada saat dulu pertama saya pulang itu 2011, ketika kita ketemu sama anak-anak, saya suka karena memang sejak dulu itu saya berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya untuk anak-anak, pendidikan non formal. Gitu. Ketika saya bertemu dengan anak-anak, kemudian saya bertanya, cita-citanya apa? Maaf, referensinya itu cuma satu waktu itu. Hanya menjadi biduan keyboard. Seakan-akan tidak ada profesi lain. Waktu itu memang maraknya hiburan organ tunggal dengan biduan yang lebih banyak striptis. Euforianya itu menjadi satu hal yang biasa. Saya lihat ini kayak sudah membudaya di masyarakat, sehingga anak-anak yang terekam di kepalanya, ya udah tamat sekolah nanti jadi biduan, khususnya yang perempuan. Kita tidak mendiskreditkan. Mau jadi apapun dia, mau jadi penyanyi, tidak. Tapi kalau tanda kutip ada striptisnya, dan satu lagi yang saya garis bawahi kan banyak sih profesi yang lain. Banyak cita-cita yang lain gitu. Kenapa mereka hanya sebatas itu? Akhirnya membuat satu wadah yang diberi nama Sanggar Lingkaran. Di situ kita mengajak anak-anak untuk bermimpi bahwa banyak profesi-profesi yang lain. Banyak cara hidup yang lain yang bisa membuat kamu bahagia. Pendekatannya adalah dengan kesenian. Salah satu yang kita pakai musik dan tari tradisional. Itu yang melatar belakangi mengapa ingin kembali ke desa ini, kemudian ingin berbuat sesuatu. Saya tertantang apa yang bisa saya lakukan untuk satu perubahan positif di desa ini. Bersama adik-adik yang memang sejak lama dulu saya organisir. Ketika saya kembali kemarin, mereka sudah mahasiswa, saya panggil. Yuk, ada masalah di desa kita, khususnya untuk anak-anak. Mereka lolos orientasi masa depan.
Yuk kita kumpul, apa yang bisa kita lakukan untuk perubahan ini. Biarkan anak-anak bermimpi di desa ini. Biarkan desa kita sejahtera dengan daya dorong, daya dukung, kekuatan anak-anak. Itu di awal. Gitu. Iya, desa Dende Lama itu paling ujung di Kabupaten Deli Serdang. Aksesnya itu luar biasa susah, sulit gitu ya. Kemudian karena ini juga masuk pesisir, Kecamatan Pantai Labu, peredaran narkotika itu tergolong tinggi. Itu data dari BNN. Anak-anak juga terpapar menghisap lem. Hisap lem ya, itu kan adaktif gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir ini? Kita ngelihat ini masalah. Stereotipnya itu kayaknya di arah pesisir, narkoba, hiburan erotis, kemudian anaknya tertinggal. Kita menikmati kegiatan bersama anak-anak. Itu di tahun 2011. Dari mulai sanggar seni budaya, kemudian kita membuat pendidikan karakter juga. Ya karena memang saya terlibat langsung di tahun pertama dan tahun kedua saya terlibat langsung sebagai fasilitator untuk pendidikan anak-anak, sekaligus saya mencontohkan kepada tim yang saya jadikan cikal bakal relawan. Mereka yang akan nantinya memfasilitasi pendidikan bersama anak-anak. Hubungan kami itu terbina sangat baik. Dengan anak-anak seminggu 3 kali, dengan orang tua seminggu sekali. Setiap malam Selasa waktu itu ya, sekarang jadwalnya sudah berubah gitu. Hubungan emosionalnya terbangun, ini yang menjadi kekuatan. 1 tahun kita menyelenggarakan pendidikan karakter bersama anak-anak. Persoalan narkoba yang tadi saya katakan menghisap lem kambing, itu hilang. Kami jadikan mereka sebagai tim pendidik sebaya. Saya merasa haru gitu, saya bangga. Ternyata ketika anak-anak diberi ruang, mereka bisa menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Belasan tahun berjalan, Sanggar Lingkaran telah melahirkan banyak pemuda penggerak yang berkarakter dan cinta budaya. Salah satunya adalah Ali. Ilmu yang didapat selama belajar di Sanggar, kini ia terapkan untuk membuka sanggar baru. Sanggar Selayar Denai menjadi sanggar yang mewadahi anak-anak desa untuk belajar kebudayaan. Perkenalkan, nama saya Limron. Saya sebagai pendiri dari Sanggar Selayar Denai dan saya juga aktif sebagai pendamping kebudayaan desa atau yang dikenal lebih dengan sebutan Daya Desa. Daya Desa ini merupakan pegiat budaya di bawah naungan Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Republik Indonesia. Lingkaran ini menjadi satu wadah yang sangat sangat diminati untuk anak-anak gitu. Nah, pada saat tahun 2013 kita dibenturkan dengan kondisi anak-anak yang mengalami kecanduan game online, kemudian juga ada kecanduan ngelem, narkoba juga gitu. Dan akhirnya melalui Sanggar Lingkaran kita mencoba untuk memediai anak-anak gitu, khususnya ke anak-anak, bagaimana anak-anak bisa punya wadah untuk mengekspresikan dirinya. Ya, baik. Alhamdulillah dari tahun 2013 saya banyak belajar dari Sanggar Lingkaran, khususnya dengan Abang Dairwanto sendiri yang sudah memberikan banyak sekali wejangan yang memberikan dampak bagi diri saya sendiri gitu, dan akhirnya membuat saya membuat saya sendiri untuk berani memulai sebuah pergerakan baru gitu. Dan ini bukan sebuah pergerakan untuk tandingan, tapi bagaimana kita membuka ruang-ruang ekspresi untuk siapa saja bisa terlibat, dan ini menjadi sebuah kekuatan bersama.
Citra Desa Denai Lama kini telah berubah menjadi desa wisata yang memikat dengan sejumlah atraksi budaya dan kuliner yang ditawarkan. Desa ini tidak pernah sepi pengunjung di setiap minggunya. Wajah baru desa ini tentu membawa banyak manfaat untuk warganya. Tidak dipungkiri bahwa kunjungan wisatawan menjadi salah satu sumber penghasilan warga desa ini. Kalau kita katakan Desa Denai Lama saat ini itu penuh dengan kebahagiaan. Setiap akhir pekan ada pesta, pesta masyarakat. Mereka terlibat dalam berdagang makanan tradisional ya, kan salah satu yang menjadi ciri khas di desa wisata ini adalah makanan tradisional gitu, yang kita gali ya dari makanan-makanan tradisi gitu, yang pernah ada dan sekarang sudah tidak ada lagi, itu kita munculkan. Begitu banyak masyarakat luar yang datang ke desa kita, menjadi sumber rezeki bagi masyarakat desa Denai Lama dan anak-anak. Mereka atraksi tari dan musik tradisional. Mereka bahagia dan mereka mendapat apresiasi. Rasanya desa ini tuh menjadi satu desa yang paling bahagia, saya pikir seperti itu. Karena secara ekonomi mereka terdukung melalui kegiatan pekan sarapan yang ada di 3 titik. Kemudian seni budayanya naik. Terus kemudian pembangunan, ya karena itu semua tadi, pemerintah memprioritaskan pembangunan sarana infrastrukturnya. Kemudian dampak lainnya, desa ini lebih bersih dari dulu, dari sebelumnya. Karena kesadaran masyarakat untuk membudayakan membuang sampah pada tempatnya itu sudah terbangun, walaupun belum 100%. Jadi di titik-titik ruas jalan itu tidak banyak sampah-sampah plastik yang terbuang. Gitu. Desanya indah, masyarakatnya bahagia, sejahtera, terus desanya selalu ramai. Itu yang menurut saya satu kebahagiaan, dan ini menjadi kebahagiaan bagi seluruh masyarakat desa Denai Lama. Kita melihat bahwasannya apa yang sudah kita lakukan dari tahun 2013 ini memberikan dampak yang sangat baik gitu, sangat signifikan bagi perubahan perilaku juga. Kemudian bagaimana cara berpikir juga orang-orang tua dan anak-anak mudanya juga gitu. Di tahun-tahun ini masyarakat mendapatkan dampak yang sangat luar biasa, mulai dari anak-anak bisa meningkatkan minat mereka, kemudian anak-anak remaja juga bisa ikut serta dalam program-program peningkatan sumber daya manusia gitu, pelatihan seperti pelatihan dan lokakarya. Kemudian orang-orang tua juga dilibatkan dalam program peningkatan ekonomi. Dan saat ini kita punya di desa wisata Kapal Lama ini punya 4 spot wisata di lingkaran yang memang bidangnya di pendidikan karakter dan seni budaya, kemudian di agrowisata Paunaga dengan konsep wisata sawahnya, kemudian di Pasar Kamu dengan konsep wisata kulinernya, dan di Pasar Budaya Selayar Denai dengan konsep kebudayaannya. Gitu. Jadi memang dengan program-program yang sudah dilakukan ini berdampak sangat luas sekali. Dengan adanya balutan program desa wisata, kita bisa bergerak lebih maju lagi. Irwan dan Ali, 2 pemuda desa Denai Lama yang menjadi promotor terbangunnya citra desa wisata Kampung Lama. Pada tahun 2023 lalu, desa ini masuk dalam 75 besar nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia. Hal ini semakin membuka lebar pintu gerbang kunjungan wisatawan, serta menjadi pencapaian atas perjuangan warganya yang telah berbenah demi kemajuan desa. Yang pertama, memang saya asli warga desa ini, di Kecamatan Pantai Labu, Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu. Kedua, saya merasa bahwa begini ya, ini mungkin satu sisi terlalu idealis gitu ya. Ketika saya membuka mata gitu, apa yang saya lakukan itu tidak berdampak kepada masyarakat, saya resah.
selain sesuatu atau pekerjaan yang mendukung untuk kehidupan saya pribadi gitu. Saya merasa resah gitu. Karena itu bukan mungkin munculnya secara tiba-tiba dari diri saya, tapi memang kalau saya melihat perjalanan saya kecil, dari kecil itu saya sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan keorganisasian. SMP dan SMA kelas 2 saya sudah mendirikan Komapi namanya, komunitas anak petani, karena memang notabene saya anak petani. Kemudian di situ saya melihat bahwa ternyata anak-anak di desa ini kurang beruntung, orang tuanya merasa apatis kalau misalkan anaknya mau meneruskan jenjang pendidikan di universitas. Bukan karena tidak mampu sebenarnya gitu, tapi kepercayaan diri. Seperti yang saya rasakan gitu. Jadi saya merasa kita harus tetap hadir untuk mendorong masyarakat, untuk mendorong anak-anak, mendorong para pemuda. Karena saya berpikir juga bagaimana saya bisa membuka kesempatan sebenarnya untuk adik-adik di Sanggar Lingkaran supaya punya kesempatan yang sama dan pengalaman yang sama juga, dan akhirnya itulah yang mendorong saya untuk mendirikan Sanggar Slayadenai. Jadi kita ingin meregenerasi sebenarnya, bahwasannya kita bisa memperoleh kesempatan yang sama dengan adanya Sanggar Slayadenai ini. Akhirnya kita punya penggerak-penggerak yang lahir yang bisa membawa atau yang bisa memberikan dampak ya lebih luas lagi untuk masyarakat lah, seperti itu. Di Sanggar Slayadenai sendiri tidak hanya belajar tari, tetapi juga kita belajar aksara Arab Melayu, kemudian juga belajar bagaimana membuat kerajinan aksesoris tari, kemudian juga pengolahan makanan tradisional, terus juga ada permainan tradisional juga, dan kita juga membuka pasar budaya, dan pasar budaya ini sebagai trigger ya penciptaan ruang publik bagi masyarakat yang dapat diakses untuk menjadi media pembelajaran bagi masyarakat, tidak hanya di Desa Denai Lama tapi juga masyarakat yang berada di sekitar Desa Denai Lama. Ini yang membuat saya merasa sangat bahagia gitu. Yang menurut saya ini tidak bisa ditukar dengan angka-angka. Ketika saya pulang, capek misalkan gitu ya, di perjalanan atau apa, sampai di Sanggar, saya duduk di satu sudut melihat proses pendidikan anak-anak, atau pada saat saya lewat di desa ini secara keseluruhan, setiap sudutnya itu merepresentasikan pemikiran-pemikiran kita. Jadi saya seperti berjalan atau duduk melihat satu monitor besar yang salah satu infokusnya itu adalah kepala saya. Nah, itu satu kebahagiaan yang luar biasa yang menurut saya orang lain pantas cemburu kepada saya. Karena ini tidak bisa ditukar dengan angka-angka dalam bentuk nominal-nominal, itu tidak bisa. Gitu. Melalui Sanggar Lingkaran dan Sanggar Selayar Denai, Desa Denai Lama kini telah menjadi tujuan destinasi wisata budaya dan kuliner tradisional. Kiprah dua sanggar ini untuk membawa nama Desa Denai Lama menjadi desa wisata berhasil menginspirasi warganya untuk juga berbenah dan keluar dari stigma buruk masa lalu. Pemikiran-pemikiran Irwan dan Ali tidak sampai di sini. Mereka masih ingin membangun desa ini menjadi desa yang ikonik dengan sanggar, kuliner tradisional, serta sekolah budaya dan panutan bagi desa lain untuk berdaya. Ya, kita kepengen setiap sudut di desa ini itu ada sanggar-sanggar. Sehingga memang identiknya desa ini desa penari tradisional gitu ya. Sekarang saja sudah 4, dimulai dari 1, akhirnya tambah tadi sama Ali Imron juga dia mengembangkan. Ada lagi sanggar yang dari luar desa masuk ke desa kita, dan 3 tambah 1 lagi yang khusus sanggar kesenian Jawa yang memang mereka mendampingi anak-anak khusus di kesenian Jawa. Ini sudah 4. Kita berpikir kalau ke depan setiap sudut, dan ketika orang datang ke desa ini untuk menikmati kulinernya di setiap akhir pekan, itu mereka juga melihat kegiatan aktivitas. Di setiap titik itu ada anak-anak menari, anak-anak belajar karakter gitu. Ini yang menjadi mimpi kita bersama.
Kemudian kita kepengen tempat ini itu menjadi satu universitas terbuka. Orang datang ke desa ini mau meriset, mau mencari informasi tentang kesenian tradisional yang ada di Sumatera Utara, itu bisa direpresentasikan cukup mereka dengan datang kemari. Gitu. Ada satu kampus terbuka yang memang sudah kita desain, tinggal mungkin bagi stakeholder yang merasa tertarik untuk menjadi bagian dari kita gitu ya. Bagaimana mewujudkan desa ini punya satu universitas terbuka, tapi ngomongi karakter, ngomongi seni budaya, bahkan kita mengundang masyarakat internasional untuk hadir kemari untuk melihat bagaimana budaya dan tradisi Sumatera Utara yang direpresentasikan di desa wisata Kampung Lama. Ada titik-titik yang membuat mereka itu menemukan sesuatu terkait dengan etnis ini, tariannya apa saja, kegiatan tradisionalnya apa saja, kemudian instrumen-instrumen musiknya apa saja, sampai ornamen-ornamen bangunannya itu seperti apa. Itu kita kepengen representasikan di desa wisata Kampung Lama. Jadi alhamdulillah dari respon masyarakat terhadap berdirinya Sanggar Selayar Dina ini, itu masyarakat sangat antusias gitu, karena banyak juga anak-anak yang mungkin masih malu bergabung gitu dengan beberapa sanggar yang ada di Desa Dene Lama. Dengan adanya kita membuka sanggar ini, kita sebenarnya memperluas langkah untuk orang-orang masyarakat di Desa Dene Lama ini agar bisa mendapatkan kesempatan yang sama gitu. Jadi dengan apa yang saya dapatkan di lingkaran ini, bagaimana kita dengan adanya membuka kegiatan-kegiatan yang baru ini sebenarnya adalah upaya kita untuk memantik masyarakat untuk dapat terlibat secara langsung. Kemudian bagaimana respon dari masyarakat juga, mereka sangat senang gitu, karena anak-anak bisa mendapatkan tempat pembelajaran yang bisa mendukung minat mereka dan bisa meningkatkan motivasi mereka. Ya, harapan saya sebagai pegiat budaya untuk kemajuan desa wisata Kampung Lama ke depannya adalah kita berharap program desa wisata ini tidak hanya menyentuh orang-orang di sekitar saja, tapi bisa melibatkan lebih banyak orang. Karena kita berharap bahwasannya kekuatan yang lebih besar adalah kekuatan yang bisa kita bangun tidak hanya dari dalam tapi juga dari luar. Kita berharap desa wisata Kampung Lama terus eksis dan terus melakukan upaya pengembangan untuk mendongkrak pengembangan desa wisata, agar supaya desa wisata Kampung Lama ini terus mengalami peningkatan-peningkatan yang peningkatan ini akan berdampak terhadap sumber daya manusianya dan bagaimana pengelolaan sumber daya alam dan budayanya juga untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Dene Lama. Ketika kita belajar dan tujuan dari belajar itu untuk menguatkan diri kita, sehingga ketika kita kuat, kita bisa berbagi kepada orang lain. Tuhan akan membukakan pintu-pintu keilmuannya. Jadi belajarlah dengan niat untuk berbagi. Karena dengan demikian Allah akan memberi rezeki lebih, Allah akan membuka pintu-pintu keilmuan sehingga kita lebih mudah menyerap segala sesuatu. Dan lebih ikhlas untuk berbagi, karena kita tahu bahwa ilmu yang kita dapatkan itu dari Tuhan yang Maha Kuasa.